Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya hanya ingin bercerita-cerita saja. Kita cerita-cerita aja ya. Sebenarnya sudah lama, dulu-dulunya saya juga sering bercerita, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Cuma karena mungkin kesibukan saya yang akhir-akhir ini sangat banyak acara ya, pengangguran banyak acara ya, jadi kesempatan saya untuk membuat video jadi lebih sedikit, sehingga video-video saya di channel YouTube saya ini tidak bisa tampil setiap hari, teman-teman. Saya mohon dimaklumi. Dan kondisi suara saya juga sudah sekitar 2 minggu lebih kurang ini serak dan seperti mau hilang ya. Jadi mohon doanya agar suara saya bisa pulih kembali, bisa normal kembali seperti sedia kala. Oke, sebelum kita cerita-cerita, saya mau berpromosi dulu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum memiliki buku ini. Ada buku Salawatin Aja jilid 1. Ini yang jilid 2. Silakan teman-teman order bagi yang belum mempunyai ya. Kalau sudah punya dua-duanya, alhamdulillah. Dan ini bisa diorder bagi teman-teman misalnya yang tinggal di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, di Brunei Darussalam, di Saudi Arabia, dimanapun Anda berada, Anda bisa order buku ini. Dan kalau Anda order jilid yang kedua, saya akan kasih Anda gratis tasbih digital ya. Dan sekarang ini juga saya menjual produk tasbih digital. Ada yang hitam ya, saya punya stok hitam seperti ini. Ini ada kabelnya di dalam, seperti ini. Nanti bisa order, silakan teman-teman order di sini ya, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan ini saya sendiri menggunakan, kebetulan saya punya warna yang pink. Saya pakai ini sudah mungkin hampir 5 bulan ya. Alhamdulillah tidak ada rusak sedikit pun, awet. Biasanya kalau saya punya tasbih yang dulu yang biasa yang tidak di-charger itu 1,5 bulan atau 2 bulan udah nggak bisa digunakan karena sudah rusak gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita menggunakan charger listrik awet. Dan satu lagi produk saya yang produk unggulan ya, yang juga paling laris dan paling banyak diorder adalah ini. Ini adalah air salawat. Air salawat ini adalah air minum biasa, air dari rumah saya yang saya bacakan salawat setiap harinya ya teman-teman. Saya bacakan salawat ini, salawat Jibril 10.000 kali, salawat Nariyah, salawat Ibrahimiyah saya kombinasikan, dan kemudian saya doakan juga, saya bacakan juga ayat-ayat Al-Quran, saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sudah 2 tahun lebih kurang saya mempromosikan air salawat ini kepada teman-teman di YouTube, dan sudah banyak yang order juga, dan alhamdulillah sangat banyak yang merasakan keberkahan dan kesembuhan setelah meminum air salawat ini. Cuma memang setiap penyakit ada dosisnya ya, terlebih kepada penyakit-penyakit yang parah memang ada dosis-dosis tertentu. Ada beberapa penyakit yang sangat parah yang sudah sembuh seperti penyakit stroke, ada juga sakit gagal ginjal, ada sakit gatal-gatal, macam-macam. Ada yang sakit kista, sembuh alhamdulillah. Pernah tahun lalu ada seorang yang lama sudah sangat sakit stroke. Beliau order air salawat dari saya 10 liter, saya kirimkan, dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dan sudah bisa berjalan seperti sedia kala, seperti tidak pernah sakit. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya beliau itu sudah tidak bisa jalan dan berbaring di tempat tidur. Tapi Allah dengan kemahaagungannya memberikan kesembuhan dengan keberkahan air salawat yang sudah diminum. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba. Mungkin Anda sudah lelah berobat kemana ya, dengan air, dan ini salah satu obat yang bisa Anda coba. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah berikan kesembuhan. Oke. Tadi saya mau cerita-cerita ya. Jadi untuk topik pembahasan kita pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tips dan rahasia kepada teman-teman bahwa kalau kita ingin menggapai hajat yang cepat dikabulkan, bagaimana sih caranya agar Allah mengabulkan doa-doa kita dengan cepat?
Ada sih caranya, ada caranya. Tetapi ya harus bisa mengamalkan itu saja. Kebanyakan teman-teman itu hanya meminta amalan, tetapi setelah dikasih nggak mau ngamalin. Seperti itu, kebanyakan begitu. Dan memang semakin berat hajat kita, semakin tinggi hajat kita, semakin berat amalannya. Jadi jangan dikira oh amalan itu ringan. Tapi seberat-berat apapun amalan, yang saya ingin kasih tahu sama teman-teman bahwa ini adalah cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah daripada menggunakan segala cara, dibanding dengan Anda misalnya Anda menggunakan berbagai macam cara. Saya ibaratkan misalnya kalau kita seperti saya ingin pergi ke Jakarta dari Pekanbaru. Dari kota Pekanbaru ke Jakarta kalau naik bus itu bisa 3 hari 3 malam atau 4 hari lebih kurang ya. Tapi kalau kita menggunakan pesawat bisa 1 jam lebih kurang. Nah, cepat atau lambatnya kita sampai ke Jakarta itu tergantung cara yang kita pakai. Nah, demikian pula kalau hajat, cepat atau lambatnya hajat itu kita tercapai itu tergantung juga cara kita yang kita pakai. Kalau kita hanya mengandalkan cara dunia, berusaha secara konvensional, ya insya Allah hajat kita tercapai, tetapi mungkin butuh waktu, butuh proses yang tidak singkat. Dan kita bisa menikung atau membuat cara yang paling singkat dengan cara mengamalkan salawat. Itu adalah salah satu rahasia. Jadi bagaimana cara mengamalkannya kan gitu. Sebetulnya kalau ditanyakan bagaimana cara mengamalkan salawat, saya sendiri pun masing-masing orang berbeda-beda cara mengamalkan salawat, karena pada intinya salawat itu adalah amalan yang pasti diterima. Jadi seperti apapun Anda mengamalkan pasti diterima. Tidak ada amalan salawat yang tertolak. Hanya saja saya hanya ingin memberikan tips ya. Pertama, Anda jangan meninggalkan sholat ya. Terlebih kepada laki-laki, usahakan untuk sholat itu di awal waktu di masjid secara berjamaah. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat secara berjamaah. Kalau Anda misalnya berada di dekat masjid rumahnya, sekali misalnya sholat subuh Anda susah ya, di satu hari Anda susah bangun karena mungkin kelelahan, tidurnya jam 12, jadi bangunnya agak telat, itu masih bisa diterima 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau setiap hari Anda tidak bisa bangun lebih cepat ya, dan tidak bisa ke masjid, dan itu dilakukan sepanjang tahun, sepanjang hidup Anda, itu bukan sebuah itu bukanlah sebuah kesalahan ya, tetapi itu sebuah memang sudah habit, sudah kebiasaan. Jadi sudah mendarah daging kebiasaan itu. Dan kebiasaan seperti itulah yang Anda harus rubah. Ya. Karena kalau Anda tidak membiasakan diri untuk sholat subuh secara berjamaah, ya, Anda sama dengan menghindari Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Allah ingin ngasih keberkahan ini, Allah ingin ngasih banyak kepada Anda, tapi Anda tidak mau. Nah, itu dia. Terkecuali kepada orang-orang yang memang ada uzur. Uzur itu apa? Uzur itu misalnya sakit parah yang dia tidak bisa ke masjid. Ya, ini bagi laki-laki ya. Kemudian dalam perjalanan misalnya, atau dalam kondisi peperangan atau terancam nyawanya begitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang memang atau hujan yang banjir bandang, hujan yang sangat lebat. Itu kondisi-kondisi yang bisa diterima, Anda tidak bisa melaksanakan salawat berjamaah. Tapi di luar daripada itu tidak ada alasan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang tidak bisa datang ke masjid di waktu subuh dan di waktu isya, salat isya, itu adalah orang yang munafik. Jadi kalau kita tidak ingin dicap munafik oleh Rasulullah SAW, maka apapun masalahnya, usahakan semaksimal mungkin bisa memenuhi panggilan Allah di waktu subuh dan di waktu isya, dan juga bukan hanya di dua waktu itu saja ya, tapi usahakan 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau memang belum bisa
berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, banyak bersalawat, minta kepada Allah agar Allah memudahkan Anda untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Dan yang ini tadi yang bersolat berjamaah ke masjid ini adalah saya menganjurkannya kepada laki-laki. Kalau untuk wanita, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah ya. Kemudian banyaklah bersalawat. Ini yang kedua ya. Banyaklah yang bersalawat bangun malam ketika Anda sholat malam. Ya, Anda bangun jam 1 atau jam 2 malam. Setelah itu Anda sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Dalam kondisi yang sangat cepat pun boleh. Kalau salat itu ya, tadi saya katakan bahwa salat itu adalah amal yang pasti diterima. Jadi kalau seandainya Anda nih salawatnya dengan frekuensi yang sangat cepat, misalnya begini. Kalau tadi lambat begini kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu kan lambat ya. Tapi mana tahu Anda ingin cepat pun bisa seperti ini. Seperti itu ya. Saking cepatnya Anda tidak bisa bunyikan di dalam suara Anda, tapi Anda bersalawatnya di hati, itu pun boleh ya, begitu. Jadi mau cepat mau lambat itu pilihan Anda, sama-sama baik, sama-sama diterima oleh Allah SWT ya. Dan saya sudah buktikan bagaimana kalau saya bersalawat cepat pun tetap mendatangkan banyak keberkahan. Kemudian ya, kalau Anda hajat memang sangat genting, ya bersalawat aja mulai dari jam 1 sampai subuh. Kalau sangat genting lagi, tambahkan lagi salawat sampai duha. Habis subuh sampai duha. Udah, kalau siang hari belum nampak lagi, Anda sholat hajat 2 rakaat, habis sholat hajat salawat lagi. Pokoknya tiada hari tanpa salawat. Anda sambil beraktivitas salawat. Minta apa saja kepada Allah. Baik masalah apa saja, masalah ekonomi, masalah konflik dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja, masalah hutang piutang, masalah pokoknya apa saja masalahnya, masalah jodoh, lakukan itu. Insya Allah dimudahkan Allah. Nanti saya ingin ya teman-teman, kalau yang sudah mendengarkan tips saya lalu kemudian mengamalkannya, saya ingin kalau Anda sudah merasakan keberkahan dan keajaibannya, silakan hubungi saya. Silakan hubungi nomor WA 0812 771 62924. Silakan Anda untuk bertestimoni di channel YouTube saya ya. Dan saya juga membuka kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan salawat berjamaah di grup. Saya mempunyai grup, namanya grup salawat berjamaah di WA. Saat ini pesertanya sudah mencapai lebih kurang 4.500-an lebih kurang ya. Dan masih saya buka sampai maksimal 1.000 ya. Jadi sebelum mencapai 1.000 saya belum tutup. Kalau sudah 1.000 nanti saya sudah close, jadi tidak bisa lagi orang mendaftar kalau sudah 1.000 ya. Jadi memang tidak sembarangan orang bisa masuk. Bagaimana caranya agar Anda bisa mendaftar ke grup WA saya? Syaratnya adalah Anda membayar biaya pendaftaran. Berapa biaya pendaftarannya nanti Anda langsung tanyakan saja ke WA tersebut yang tadi saya sudah sebutkan, ke 0812 771 62924. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman dan sahabat-sahabat yang sangat merasakan banyak sekali keberkahan salawat secara berjamaah ini ya. Ada yang dia sudah lunas hutangnya, ada yang tiba-tiba dia bisa jual rumah seharga 300 juta lebih setelah banyak bersalawat berjamaah, ada yang omset penjualannya meningkat gitu, luar biasa. Ada yang tiba-tiba sudah sembuh penyakitnya begitu. Jadi ya tidak ada ruginya teman-teman untuk bergabung di grup salawat berjamaah. Dan saya memimpin salawat berjamaah itu saya usahakan 2 kali, tapi yang paling sering dalam rata-rata setiap hari itu sekali sehari, yaitu selepas asar. Tapi nanti kalau pun ada pergantian waktu saya akan umumkan di grup ya. Oke, jadi itu saja kuncinya. Anda banyak menjaga sholat 5 waktu, Anda banyak bersalawat, terutama usahakan salawatnya di tengah malam, di waktu yang mustajab berdoa, yaitu di waktu 1/3 malam, di waktu tahajud. Nah, bagaimana kalau saya bangunnya jam 4 Pak Ustadz? Ya kalau jam 4 ya itu udah menjelang subuh, atau kalau di Jawa Timur itu sudah sholat subuh, udah nggak bisa dong. Jadi kenapa saya suruh Anda bangunnya jam 1 malam atau jam 2 malam, agar frekuensi ataupun jumlah salawatnya bisa lebih banyak. Karena apabila kita banyak bersalawat, maka akan lebih banyaklah keberkahan yang kita dapatkan, dan besar kemungkinan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk dikabulkan. Begitu ya. Oke? Nah, itu saja tipsnya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan kesusahan, sedang utang piutangnya jatuh tempo, belum terbayar, sedang
anaknya lagi sakit parah, nggak ada duit mau berobat, ataupun udah berobat kemana-mana tapi susah, atau pingin gabung di grup salawat berjamaah saya tapi uang belum ada, gimana caranya? Itu caranya selawatin aja, tingkatkan frekuensi salawatnya. Kalau Anda sudah bersalawat, Anda sudah beramal, tapi Anda belum terlihat nampak tanda-tanda pertolongan Allah, sabar, dan kemudian Anda perbanyak, tambah lagi salawatnya. Itu saja. Sabar, tawakal, dan berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah. Oke teman-teman, semoga Anda puas dengan konten video saya kali ini. Saya tunggu testimoni dari teman-teman. Siapapun yang ingin bertestimoni dipersilakan ya, silakan hubungi nomor WA 0812 771 62964 di 0812 771 62964. Silakan hubungi untuk Anda bisa bertestimoni, dan mudah-mudahan saya bisa menayangkan testimoni Anda. Oke, jangan lupa ya menjaga sholat berjamaah, kemudian banyak bersalawat di waktu yang mustajab di sepertiga malam. Oh ya, satu lagi adalah memperbanyak sedekah ya. Jadi bagaimana Ustaz, saya nggak punya duit mau bersedekah? Jadi sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Justru ketika Anda membutuhkan pertolongan Allah, Anda banyak keluarkan, banyak bantu hamba-hamba Allah ya. Jadi saya misalnya saya bersedekah kepada si fulan, si A, si B, si C, si D. Itu bukan karena saya adalah hamba yang sangat kaya, bukan. Tetapi saya bersedekah karena saya masih banyak ingin mendapatkan pertolongan Allah. Itu alasannya. Ya, kalau kita masih ingin ditolong banyak oleh Allah, maka tolonglah hamba-hamba Allah yang kesusahan. Begitu. Itu kuncinya. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah jatuh miskin. Jadi bersedekahlah, maka Anda akan dikayakan Allah. Ya. Jadi kalau nggak punya uang spesial pun bagaimana Pak Ustadz? Ya bersedekah itu kalau tidak punya uang, ya bisa mengasih minum hewan, ngasih makan hewan, misalnya ngasih makan kucing, ngasih makan ayam, itu niatkan sedekah. Tapi kalau Anda punya rezeki, kalau Allah kasih Anda rezeki, niatkan, ya Allah, kalau saya punya uang sekian, saya berjanji akan menyedekahkan uang saya sekian. Berjanjilah kepada Allah untuk Anda senantiasa menjadi hamba yang dermawan ketika Anda telah diberikan Allah banyak keberkahan harta. Oke? Insya Allah kalau 3 tips itu tadi Anda diamalkan, yakinlah bahwa tidak mungkin kesuksesan tidak mengarah kepada Anda. Tidak mungkin Allah tidak akan menolong Anda. Tidak mungkin Anda hidup dalam kesusahan. Menjaga sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki, menjaga sholat di awal waktu, banyak bersalawat di tengah malam dan di waktu mustajab, banyak bersalawat di setiap saat dan setiap aktivitas, banyak bersedekah. 3 itu kuncinya, insya Allah hidup kita akan sukses. Ya, amalkan 3 itu. Saya tunggu testimoni-testimoni Anda. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.